Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh al-mukaramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah, wa khususan Bapak Dedi, saya juga tidak kurang, tidak mau kalah mendoakan juga mudah-mudahan banyak rezekinya, amin. Saya ingin mengawali ceritanya. Beberapa ribu tahun yang lalu ada seorang Rasul namanya Musa, atau bisa kita kenal dengan Nabi Musa. Dia ini oleh Allah diberikan keistimewaan dengan berbagai kesaktian-kesaktian. Kenapa? Karena pada era dia zaman Mesir kuna itu yang menjadi trendy ini soal sihir. Jadi Kanjeng Nabi Musa ini diberi oleh Allah kesaktian-kesaktian yang nantinya bakal bisa mengalahkan tukang sihir. Pertama, ketika dia di Gunung Tursina oleh Allah disuruh mengempit, wadmum yadaka fi jaybika, himpitlah tanganmu di ketekmu. Begitu dikeluarkan tangannya menyala, berpijar, bersinar. Kemudian juga lemparkan tongkatmu, lemparkan fahiyya tha'banun, tiba-tiba menjadi ular yang besar. Sampai ceritanya banyak sekali, termasuk bisa membelah lautan dan sebagainya. Justru malah semakin banyak kesaktian, semakin penasaran karena orangnya belum pernah ketemu ini. Ini di mana Tuhanku yang selama ini? Penasaran, pengen ketemu barangnya makin ke. Jangan kayak apa jogoroganek ya? Ngerti jogoroganek? Kata Nabi Musa begini, Rabbi arini andur ilaika. Gusti encaka nongola, coba nongol dong, tampakkan zatmu itu, andur ilaika, supaya aku bisa melihat kamu. Gimana? Engkau berada di mana sekarang? Kau suruh aku melempar tongkat, ku lemparkan, tiba-tiba menjadi ular, tanganku bercahaya dan sebagainya. Di mana engkau? Kata Allah mengatakan, lantarani, kamu tidak akan mampu melihat aku, nggak bakal kuat, tetap maksa. Arini andur ilaika. Akhirnya oleh Allah dijawab, ya sudah, kalau engkau maksa pengen melihat aku, engkau bakal mampu. Sekarang tes case saja dulu. Coba lihatlah gunung itu. Fandur ilal jabali, cok lihat gunung. Wa nistaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap dalam keadaan utuh di tempatnya, fasaufa tarani, engkau akan bisa melihatku. Sekarang akan kuperlihatkan dulu kepada gunung. Lihat aja gunung, sok kayak apa nanti gunung. Disitulah dijelaskan dalam Al-Quran, falamma tajalla lil jabali dakka, ketika Allah bertajalli. Jangan diartikan menampakkan ya, nanti salah tafsir lagi. Udah Pak Dedi, tajalli saja istilahnya, jangan dirubah, nanti bisa salah paham. Nanti Allah menampakkan lagi. Ketika Allah bertajalli kepada gunung itu, dakka, gunung itu lalu meledak. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh tersungkur. Wa qala tubtu, tobat Gusti, beli maning-maning, wa ana awwalul muslimin,
sejak hari ini aku percaya, aku berserah diri. Ya, udah percaya. Nah, ini untuk Nabi Musa. Begitulah susahnya, tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Tetapi untuk Kanjeng Nabi Muhammad yang hari ini kita acaranya berselawat kepada Nabi Muhammad itu, inilah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah bahwa untuk umat Muhammad Allah memberikan kemudahan untuk mengenali Tuhan itu. Artinya secara sistematis, metodologis, secara ilmiah kita mampu mengenal Tuhan kita lebih daripada orang zaman dahulu. Karena bagaimanapun sudah diperhitungkan oleh Tuhan bahwa di akhir zaman nanti akan didukung dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Sains dan teknologi akan mendukung pengetahuan kita mengenal Tuhan. Tidak mesti harus nongol gitu. Nah, karena keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad yang kita selawati hari ini, Allah mengatakan bahwa engkau nggak usah minta aku tampil, tidak usah engkau minta aku nongol lagi, tetapi aku yang akan menggelar ayat-ayatku, menggelar bukti-bukti akan zatku ini. Kami akan mengirimkan kepada kamu dan silakan kau lihat sendiri. Disitulah firman Tuhan berbunyi, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Yang artinya sanurihim ayatina, akan kami perlihatkan. Kalau dulu Nabi Musa minta Allah memperlihatkan dirinya, sekarang Allah mengatakan akan kami perlihatkan ayat-ayat kami. Nah, ayat-ayat itu bukan ayat Quran, artinya ayat kauniyah, hukum alam semesta. Di mana ayat-ayatnya fil afaqi, pada alam semesta ini. Wa fi anfusihim, dan ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita sendiri ini. Itu kedua-duanya berimbang, ayat Allah di alam semesta dan ayat Allah yang ada pada diri manusia ini. Hatta yatabayyana, sampai nanti menjadi jelas dan gamblang, annahul haq, bahwa Allah memang benar ada. Jadi kita diberikan kesempatan lebih besar oleh Allah untuk mengenali Tuhan daripada orang-orang zaman dahulu kala. Nah, Bapak-Bapak sekalian, lalu alam semesta dengan manusia kan kecil. Ya Pak Deddy mah agak gedean dah, saya kan kecil banget. Iya, ya ibu-ibu apalagi ada yang lebih kecil lagi. Kok satu orang manusia sama dengan alam semesta? Artinya bahwa ayat-ayat Allah yang ada pada alam semesta itu sama sophisticatednya, sama rumitnya dengan struktur susunan anatomi yang ada pada diri manusia, dengan susunan universal yang ada di dunia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini untuk belajar kosmologi, mempelajari kosmos. Ilmunya namanya kosmologi, orangnya kosmolog, orang ahli alam semesta. Ini ruwetnya bukan main, menghitungnya sudah di luar nalar manusia. Sementara ibu-ibu harus tahu bahwa bumi yang kita duduki ini adalah planet yang ketiga setelah Venus dan Merkurius. Lalu setelah bumi namanya Mars. Setelah Mars lalu Jupiter, terus Saturnus, Uranus dan Neptunus. Adapun Pluto sekarang sudah diusir dari keplanetan, Pak Deddy. Sekarang oleh para kosmolog dunia sudah dicoret bahwa Pluto bukan lagi sebagai planet. Itu hanya benda kecil saja. Karena satu, bendanya kecil, dan kedua tidak punya garis orbit yang pasti.
termasuk Halley juga itu bukan planet. Jadi kita 7 planet, dan terakhir diketemukan lagi di bagian luar dari Neptunus, itu pun masih dalam penelitian lebih jauh. Ini ibu sekalian, semua planet ini semuanya saling berputar sendiri, namanya rotasi. Kemudian satelit-satelit yang menjadi ikut pada planet juga mengorbit sekitar planet. Di samping itu dia berrotasi dan bulannya itu mengorbit, sama-sama mengelilingi matahari. Dan matahari kita ini adalah salah satu bintang sedang yang adanya di tengah-tengah, artinya tidak di pusat galaksi dan bukan bagian luar, di tengah-tengah. Matahari kita ini bintang yang sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sinarnya juga tidak terlalu terang, tidak terlalu redup. Bintang kita ini, matahari ini adalah salah satu bintang sedang yang bersama-sama mengelilingi, berputar dalam satu galaksi yang isinya bertriliun-triliun, bermiliar-miliar bintang. Salah satunya matahari kita. Dan satu lingkaran galaksi yang di sini disebut dengan the Milky Way atau dengan galaksi Bima Sakti, yang di dalamnya terdiri bermiliar-miliar dan bertriliun bintang-bintang, itu merupakan satu galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Di alam semesta ini ada bertriliun dan bermiliar-miliar galaksi, yang baru teramati sekitar 10 galaksi. Rumit nggak Pak? Ruwet nggak? Jadi ibu-ibu di sini nih, kalau kita melihat alam semesta, boro-boro ibu kelihatan. Bumi saja ketika kita menjauh ke Jupiter saja, bumi sudah nggak kelihatan. Hanya setitik debu yang ada di sampingnya matahari kita. Begitu kita menjauh lagi, matahari kita yang sebesar itu juga hanya setitik, seperti pasir lautan yang tidak ada artinya. Begitu kita keluar lagi, galaksi Bima Sakti hanya merupakan satu kelip-kelip bintang saja. Bayangkan. Jadi maksud saya, ini terlalu rumit sekali, tapi kenapa saya memberanikan menjelaskan semacam ini? Sebetulnya ada terinspirasi. Kita nggak usah takut, nggak usah gemeter ketika kita menjelaskan tentang alam semesta. Terinspirasi oleh kata-katanya seorang fisika dunia namanya Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa I have a deep believer that the principle of the universe will be both simple and beautiful. Bahwa saya yakin dan saya percaya bahwa untuk memahami prinsip-prinsip alam semesta ini yang kelihatan sekarang rumit, nanti suatu ketika akan menjadi mudah dan indah, simple and beautiful. Artinya nggak ada masalah. Ibu jangan merasa waduh ceritanya nggak paham, dengerin aja dulu. Ini lagi menceritakan ini sebagai bukti Nabi Musa dulu pengen lihat Tuhan, gunungnya meledak. Kita nggak usah minta pengen melihat Tuhan lagi, coba lihat alam semesta saja. Kita di penghujungnya hanya tinggal manggut-manggut saja. Subhanallah, subhanallah ya amma yusyrikun, tadi yang dibacakan terakhir ayatnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan ini. Bahwa Tuhan tidak seperti kodok, Tuhan tidak seperti ular, Tuhan bukan kayak jin gorong-gorong, Tuhan bukan kayak jenglot, bukan gandaruwo, tapi inilah Tuhan, ayat-ayatnya terbentang. Itulah satu. Yang satu lagi adalah diri kita sendiri.
alam semesta merupakan salah satu tajalli Tuhan. Baru kita mengerti. Yang kedua, dan ini lebih utama, wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Yang satu, kalau kita ingin melihat Tuhan yang sebenarnya, lihatlah dirimu sendiri. Makanya muncul ada pepatah, orang bilangnya hadis, tapi ini bukan hadis, tapi ini hadis Yunani oleh Aristoteles yang mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini artinya bahwa untuk melihat Tuhan, nggak usah bilang Tuhan cobalah nongol kayak apa. Lihat saja diriku sendiri, lihatlah alam semesta, engkau sudah punya bukti yang pasti bahwa Allah adalah benar. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita bicara bintang-bintang alam semesta, bermiliar-miliar bintang. Bintang-bintang ini, ibu-ibu sekalian, itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua apa saja, semuanya akan ada masa kematian. Semuanya akan kematian. Matahari kita juga akan mati, bintang-bintang juga akan mati. Semua kita juga akan mati semuanya. Nah, kematian bintang-bintang ini adalah berakhir dengan meledak. Meledak. Kenapa? Karena permukaan bintang itu mendingin, di bawahnya semakin memanas, terpendam, dan akhirnya di akhir kehidupan bintang itu akan meledak. Nah, ledakan bintang itu, kata istilah kosmologi ini namanya supernova, belum meledak. Nah, salah satu bintang yang dekat dengan matahari itu pernah meledak 25 tahun yang lalu. Radiasinya baru nyampe ke bumi sekarang. Setelah 25 tahun baru radiasinya, itu bintang terdekat. Nah, kalau yang bintang yang terjauh, ya ukurannya mungkin 100 miliar tahun baru nyampe ke kita. Bayangkan. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, kematian bintang-bintang di langit yang bermiliar-miliar itu terjadi di dalam diri kita sendiri. Manusia ini, kalau boleh saya katakan replika atau miniatur, tapi mungkin kurang tepat, katakan saja sebagai mahallut tajalli, tempat tampilan Tuhan. Itu juga nggak tepat juga, sudah tajalli aja dah ya, bentar tajalli aja supaya jangan salah paham nantinya. Nanti beda sedikit saja nanti bisa kacau nanti. Manusia sebagai mahallu tajalli Tuhan sama dengan alam semesta. Di dalam tubuh kita ini sendiri itu juga bermiliar-miliar sel yang ada dalam tubuh kita, dan masing-masing sel itu saling bekerja sama dengan yang lainnya. Seperti bintang-bintang juga sama, planet-planet kita berputar dan mengelilingi, dan semuanya punya fungsi. Di dalam tubuh kita ini, Bu, setiap hari itu bermiliar-miliar sel yang mati. Mati. Kenapa mati? Karena kita beraktivitas, olahraga, bekerja, ngukur tanah, pada lihat narik-narik meteran ke gunung-gunung sana. Itu banyak sel yang mati, sekitar 18 miliar sel yang mati. Itu ibu-ibu sekalian diganti lagi dengan sel-sel yang baru. Makanya di dalam surat Yasin dikatakan waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala taqilun. Surat apa, Bu? Surat Yasin. Waman nu'ammirhu sapa wonge kang den dawakaken umure, jare wong kene, orang yang umurnya diberi panjang oleh Tuhan, nunakkisu fil khalqi,
kejadiannya kami ulangi. Sel-sel yang rusak itu hidup kembali, tercipta sel yang baru menggantikan sel yang lama, sehingga wajahnya tetap ceria, tetap bercahaya, pipinya nggak kempot-kempot karena sel yang rusaknya terus diganti. Nah, kenapa ibu-ibu cepat tua? Karena sel yang mati tidak terganti seutuhnya. Mati 10 miliar, gantinya hanya 9 miliar. Umur 40 sudah pecet kabeh. Nah, di sini saya ingin barangkali bisa membantu ibu-ibu. Pengen awet muda nggak, Bu? Nah, ada ilmunya nanti. Bagaimana sel-sel itu diganti. Nggak usah ke skincare lagi dah. Ya, kita diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita awet muda, ya, perkasa, badan sehat. Sebab nanti pada akhirnya mah kebahagiaan kita di dunia ini bukan duit kok, Pak Dede. Bukan. Kang Obed, bukan duit, bukan. Jangan salah paham. Kebahagiaan itu adanya di dalam hati kita kok. Betul nggak? Saya mau nanya dulu deh, supaya jangan stres alam semesta. Saya mau nanya dulu nih, enak mana makan sate atau makan ikan asin? Ikan asin, sate. Oke, enak makan sate, Bu, ya. Kalau giginya sakit enak enggak? Oke. Nah, sekarang makan ikan asin tapi giginya sehat, enak enggak? Pertanyaan berikutnya, jadi yang membuat kita enak makan itu apa satenya, apa giginya yang sehat? Nah, udah paham. Berarti kebahagiaan kita ini faktor yang paling substantif adalah kesehatan. Makanya tolong Kang Obed, jangan kau korbankan kesehatanmu hanya untuk mencari materi. Nggak ada artinya materi kalau badanmu tidak sehat. Jadi faktor yang paling substantif, yang paling penting adalah kesehatan. Ayo, tidur di kelas bodol apa di spring bed? Spring bed tapi boyoknya sakit, enak. Kelas bodol kelon karo demenan, enak. Iya, di rumah gedung juga kalau badannya penyakit lulu. Mau saya kasih emas segede gunung Ciremai, tapi cuci darah tiap hari, mau? Jadi kesehatan itu adalah unsur yang paling penting untuk membangun kebahagiaan. Tolong jangan kau korbankan kesehatanmu hanya untuk mencari duit, mencari materi. Apa artinya? Jangan seperti saudara saya, ya, berangkat ke Jakarta, rambutnya dicat merah, rambutnya abang, Bu, roket cingkrang, kelambine merayang, beli nganggo. Sira sih ngomong kok. Enak banget. Kita orang ngomongin. Ya Allah ya Rabbi. Bermangat nih Jakarta. Ke Jakarta. Ya, saya nggak tahu, tapi kaya-kayanya menyongsolnya setiap 3 bulan sekali beli rumah, 3 bulan apalagi beli sawah. Kaya-kaya kerjanya di Hotel Alexis barangkali. Sebab Hotel Alex itu tarifnya 1 kali eksekusi itu 2,5 juta, Bu. Sedangkan 1 orang ini bisa melayani 4 kali eksekusi sehari ini, 4 kali. Jadi kalau 2,5 kali 4 berapa tuh? 10 juta sehari. Pantesan 3 bulan lah pulang beli rumah, 3 bulan pulang lagi beli sawah, 3 bulan lagi beli mobil, 3 bulan lagi gua tengah melembung, ngereng-ngereng, aduh, kena penyakit AIDS. Enak sakit, badan sakit, punya mobil mewah, rumah bagus, sawah luas, enak.
sampai saat ini saya tetap meyakini bahwa kebahagiaan bukan milik orang kaya. Karena sampai sekarang saya masih banyak melihat orang miskin yang bisa tertawa terbahak-bahak. Paham, Bu? Nah, itulah persoalannya. Pernah dengar Wakaji Carmun enggak? Wakaji Carmun tuh, Bu, sawahnya 80 hektar. Bujangnya ada 26. Membantunya nih. Meja makannya 4 meter kali 8 meter. Suge beli, Bu. Sawah pira? Bujangnya 26. Meja makannya nih, setiap hari semua masakan dibuat. Dari mulai sambal goreng, dendeng, bergedel, bekakak, soto, keripik, kerupuk, opak, lantak, rengginang, peyek, gendar, sakebaknya meja. Tetapi ketika Wakaji Carmun itu akan mengambil sate, kata istrinya sambil ditarik tangannya, Kang, wis mari ada mening isune. Apakah engkau sudah tidak lagi cinta kepadaku? Kenapa sih? Kan darah tinggi. Wis nyodor kabuk prakeset disida mangannya. Udah tertarik sama sambal, nyelodor lagi tangannya. Kang, wis bosan urip ta? Apa sih nok? Kan mah kronis. Prakeset lagi. Sampai terakhir mau minum teh tubruk. Apa bilangnya istrinya, Kang? Bokat modar-modara. Tapi tolong aja dinakien sebab katil lagi dinggo. Ngantri, Kang, ngantri. Lon modar aja, suka kibe modar ya. Apa sih? Kan kencing manis, diabetes. Apa yang terjadi? Makan nasi pun ditakar hanya 2 sendok, tidak boleh lebih. Dan minum pun harus air putih saja. Itu makanannya. Orangnya kurus, kering. Sudah enggak ada dagingnya. Tidurnya kayak obat nyamuk terkingkel. Ambekannya metu sulingnya nyik. Ternyata sing jemblem bujang. Aluk dadi bujangnya apa Wakaji Carmune. Ya itulah karena bujangnya sehat-sehat. Wakaji Carmunnya sakit. Milih jadi Kaji Carmun, tapi milih jadi bujang ya milih yang sehat dong. Betul enggak? Makanya tolong hari ini kita dapat ilmu baru bahwa jangan kau korbankan kesehatanmu untuk mencari dunia. Setuju? Iya, jadi bakal saya pegel ya istirahat. Jangan memaksakan diri. Warung memang laris, Bu, ngantri sampai jam 12 malam, jam 1. Mumpung laris. Livermu kena. Ya. Melelahkan livernya kena. Gagal ginjal, cuci darah, apa enaknya? Udah stop. Bakal istirahat ya istirahat. Itulah kira-kira. Jadi kita kembali lagi. Nanti itu kesehatan. Kapan kita akan bahagia? Kita akan berada di puncak kebahagiaan kalau kita sudah kenal dengan Tuhan kita sendiri. Itu. Nah, disinilah kita akan bikin pengantaran. Pertama sehat, kedua mengenal Tuhan kita. Mengenal Tuhan itu ayat-ayatnya dihamparkan oleh Allah di alam semesta dan di dalam diri kita sendiri. Kenapa orang yang otaknya cerdas, berilmu pengetahuan, kenal Tuhan lebih enak? Nih, kebahagiaannya lebih berkualitas. Man kadim, tukang macul, makan apel. Dokter ahli gizi juga makan apel. Apelnya sama dari Australia.
Mana yang lebih berkualitas, yang lebih nikmat, siapa? Mang Kadim atau dokter ahli gizi? Mang Kadim hanya bisa menikmati manisnya apel, tapi dokter bukan hanya sekedar manisnya saja, tapi segala macam kandungan vitamin yang ada dia paham. Dia lebih mampu mensyukuri nikmat ini daripada Man Kadim, karena dokter ini mengenal ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Semakin kita banyak mengenal ayat Allah, kadar kebahagiaan kita akan lebih tinggi. Itulah makanya yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Makanya tulung anak cucu suruh sekolah, Bu. Wis cukup raup sing goblok bong tuane baik. Setuju? Iya, anak-anak sudah sekolah yang benar. Nah, ini sel-sel tubuh yang 18 miliar yang rusak diganti kembali yang baru, sehingga rusak 10 ganti 10, rusak 1 miliar ganti 1 miliar, sampai umur 80 tahun masih perkasa, masih sehat walafiat, masih bisa menikmati segala hidangan, masih bisa minum teh tubruk, masih bisa makan jengkol, masih bisa makan sambal. Nikmat nggak, Bu? Nah, itulah makanya. Nah, di mana letaknya kekuatan tubuh kita? Yuk mari kita bicarakan. Ini sel-sel ini, satu sel tubuh kita ini aneh lagi. Di samping dia bekerja sama dengan yang lain, ini sel tubuh kita ini juga punya memori. Setiap sel dalam tubuh kita ini punya memori. Ketika sel itu rusak, diganti sel yang baru. Sebelum yang rusak itu diusir pergi, itu ada copy paste tentang memorinya dikirim. Sehingga semua tubuh kita punya memori. Ibu Rasina, penari topeng Indramayu yang terkenal itu, umurnya 70 tahun, Bu, masih bisa menari topeng. Masih mengagumkan, masih sering ke Perancis, ke Belanda. Sekarang diwariskan oleh Ibu Wangi Indria sebagai penerusnya. Orang nari topeng, Ibu Wangi, pernah berhenti sekian tahun. Kemudian dia belajar lagi, bareng-bareng dengan orang yang baru pertama kali belajar nari topeng. Dulu pernah belajar, berhenti, 10 tahun kemudian belajar lagi dengan orang yang baru belajar. Yang lebih cepat bisa siapa, Bu? Yang sudah pernah belajar. Artinya di dalam tubuh kita, di otot kita, di saraf kita, di sel kita ada daya ingat, ada memori di dalam situ. Luar biasa. Nah, ibu-ibu sekalian, ini rumitnya tubuh kita itu lebih sophisticated daripada alam semesta cara kerjanya. Sampai di dalam, ibu sekalian, kesehatan itu sendiri adalah sangat tergantung bagaimana kerja tubuh kita, termasuk faktor-faktor psikologis. Yuk sekarang saya mau nanya lagi, biar jangan jenuh. Ada orang perempuan pulang dari Jakarta, duitnya dicopet, turun di Kertasmaya, pulang ke Bangga 2, jalan kaki, di tengah jalan kehujanan, pagi-pagi jebras-jebris kena flu, Bu. Tetapi pada saat yang lain dia datang pulang ke Jakarta dengan bawa duit banyak, pulang jalan kaki ke Bangga 2, kena hujan juga tapi nggak pilek. Kenapa? Karena ketika dia pulang malam kena hujan, kena angin, dalam keadaan hatinya sedih, pagi-pagi kena pilek, hacis lagi. Kenapa? Keudanan. Tapi kenapa ketika hatinya bahagia, kenapa dia tidak pilek? Ada masalah.
Jadi itulah makanya kesimpulan para sarjana zaman dahulu mengatakan bahwa manusia itu tidak pernah sakit hanya karena jiwanya yang tidak seimbang. Nah itulah makanya Kanjeng Nabi yang kita salawati hari ini itu dikirim oleh raja dari Mesir dengan seorang dokter untuk sebagai mendampingi Kanjeng Nabi. Berbulan-bulan dokter itu makan nganggur, mangan nganggur. Dokter nanya, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, lu kapan sakitnya? Kenapa sih? Saya malu, masa makan nganggur? Jadi kamu nunggu saya sakit gitu? Saya malu. Ya udah, kamu pulang lagi aja dah. Sana pulang ke Mesir lagi. Suruh pulang lagi. Karena menunggu orang sakit, nunggu Nabi sakit nggak sakit-sakit. Ya kenapa Nabi sakit? Tidak sakit. Ya karena jiwanya seimbang, damai hatinya. Nanti akan kita terangkan bagaimana kita menciptakan hati yang damai itu. Nafsul yang mutmainnah, al-qulubul mutmainnah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bagaimana hati kita ini damai supaya kita tidak mudah kena sakit. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, nanti ada tanya jawab ya. Ya, oke deh. Ini dulu orang mengira bahwa antara otak dengan hati bekerja masing-masing dikiranya. Dikiranya dua alat yang bekerja masing-masing. Baru beberapa tahun terakhir itu dikemukakan memang ada koordinasi. Ada kerjasama antara otak dengan hati ini. Bahkan sekarang terakhir lagi otak nanti dibagi lagi, ada bagian-bagian. Kalau bekerjanya itu ngurusi hitung-hitungan matematika, ini kotak kiri. Nanti kalau masalah bahasa, keindahan, sastra, kesenian itu otak kanan. Nanti terakhir otak tengah lagi. Setiap hari terus bermunculan teori-teori baru, semakin menambah kita yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, begini, bahwa sebetulnya hati kita ini hanya merupakan alat sebetulnya mah, seperti TV. Ada nggak orang yang operasi jantung diganti jantung dengan jantung babi? Ada nggak? Dengan jantung orang lain. Tapi lalu mikirnya berubah nggak? Enggak kan? Masih ingat kan berarti? Termasuk Pak Dahlan ya, apa namanya tuh? Menteri Dahlan Iskan itu berhasil. Kalau Nurholis Majid gagal, dia meninggal sampai akhirnya mati. Kecerdasannya menurun nggak? Enggak. Apa yang dia ingat dulu masih ingat nggak? Masih ingat, nggak berubah kok. Jadi itu ya. Jadi hati kita ini sebetulnya bukan dia yang bekerja, dia hanya sebagai alat receiver. Ya. Kenapa? Karena Allah mengirimkan gelombang sinyal. Ya. Jadi tergantung. Ibu TV-nya ganti. Sekarang TV-nya apa, Bu? Panasonic. Apa? Oke. TV sekarang diganti. Yang paling bagus apa sekarang? Sony ganti, udah ganti. Diganti. Yang blopungnya diganti, Panasonicnya diganti, ganti Sony. Nah, setelah TV ganti, disetel TV One keluar enggak? Keluar. RCTI, tahu RCTI? Randa Cilik turunan Dramayu. Luar juga. TV One luar juga. Jadi ini hati kita ini adalah seperti pesawat
televisi itu. Dia baru bisa menyala kalau ada gelombang yang masuk. Nah, itulah persoalannya. Jadi jangan dikira seperti itu. Jadi ketika Allah akan memperkenalkan kita dengan Allah, maka Allah akan kirimkan gelombang sinyal ke dalam, disebut dengan al-waridat, waridat ar-rahmaniyah. Dikirimkan, nanti akan muncul di dalam hati kita keinginan, kepengen belajar benar, Pak Dedi. Allah kirimkan bus pakai gelombangnya, lalu kita muncul ya, keinginan pengen belajar benar. Lalu Allah kirimkan berbagai gelombang lagi yang lainnya. Nah, nanti pada kesimpulannya ketika Allah ingin memperkenalkan supaya kita kenal kepada Allah, nanti Allah akan memberikan kesempatan orang itu bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal Allah. Dan nanti orang itu, kalau tidak hanya karena kalau bukan dari gelombang, bukan waridat dari Allah, datangnya dari setan atau dari yang lain, ya, transmitternya berbeda, maka akhirnya ketemunya sama wali dalban, tukang menggandakan uang, ketipu akhirnya. Ujung-ujungnya cari apa namanya? Berlian, cari harta karun, cari apa lagi? Samurai, apa lagi? Merah delima, cangling babi, kantong macan, sinting, ya sasar, seperti itu. Jadi artinya pertama kali karena hati itu di dalam dada, makanya Al-Quran selalu mengatakan sadr. Jadi bukan hati tapi sadr. Makanya Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Artinya begini, hati itu ada di dalam dada. Jadi bukan kurungan, ini kan tulang-tulang semuanya. Ini ibaratnya seperti kita rumah lah, rumah. Di rumah itu ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada WC, ada dapur, ada kamar baca. Nah, kemudian rumah itu ada halamannya, ada pagernya, ada pintu gerbangnya. Nah, pintu gerbang luar itu yang disebut dengan sadar. Kenapa disebut namanya sadar? Li'annahu yatasaddar, li'annahu yusdirul awamir. Karena itu akan mengeluarkan perintah. Semua sinyal masuk lewat gerbang itu sendiri dan diolah. Dan nanti di bagian dalam nih, kalau rumah saya ada, saya punya kamar ruang baca. Nah, ruang baca itu yang mengolah data, itu namanya fuad namanya. Nanti itu fuad itu bukan qalbun. Makanya maka zabal fuadu ma ra'a, bahwa fuad itu tidak akan salah apa yang dilihat karena sudah dianalisa, disimpulkan. Nah, ini ibu sekalian, ini berebut sinyal masuk nih, gelombang. Ada gelombang setan, gelombang Tuhan, gelombang nafsu, ya kan? Itu berjejal-jejal. Makanya supaya jangan masuk gelombang-gelombang yang tidak inginkan, teorinya adalah kita mencoba untuk mengejam udara kita, gelombang ini, gelombang sebenarnya gelombang. Kita ini makhluk gelombang. Dulu Pak Dedi, Malaysia ketika berkonfrontasi dengan Indonesia, orang Indonesia banyak nyetel radio Malaysia. Waktu itu masih menggunakan gelombang pendek ya, pakai shortwave, gelombang pendek. Jadi ngumpul pakai satelit, asal antar yang tinggal aja udah kena Malaysia tuh. Situ banyak orang Indonesia yang terprovokasi oleh radio Malaysia. Waktu itu belum ada internet ya. Nah, bagaimana caranya? Itu pemerintah kita mengejam, diledakkan di udaranya supaya gelombang shortwave itu tidak nyampe ke Indonesia. Terus gitu. Makanya ketika kita buka radio Malaysia, kerasa kerusuk nggak kedengaran.
Nah, salah satu yang paling efektif supaya gelombang itu nggak masuk itu dengan berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati kita menjadi damai. Berzikir. Kalau sudah mulai rungsing, bad mood, Bu, segera cari tasbih. Terserah mau baca apa, mau baca subhanallah mangga, la haula mangga, la ilaha illallah mangga, terserah. Salawat sama sallallahu ala Muhammad di jam supaya jangan masuk. Ini jadi kita untuk menjaga gawang kita ini, menjaga hati kita ini, dada kita dijaga baik-baik, jangan sampai ada gelombang yang masuk. Sebab ibu sekalian, kalau sudah terlalu padat kita, hidup kita nggak nyaman. Nah, di sini ini kerja hati kita begitu rumitnya, apalagi otak kita udah bekerja yang lain. Ternyata sekarang ini ada ditemukan 4 jalur. Jadi bukan 1 tapi 4 jalur. Masing-masing itu dalam true way traffic, ya, double track. Artinya di otak kita ada receiver dan di sini juga ada receiver. Di sini ada transmitter, jadi bisa mengirim, bisa menerima, dua-duanya ada. Dan itu bekerja sama. Makanya ketika ibu-ibu saya pengen ke Jakarta, pernah nggak terbetik satu hari, Pak Deddy mau kemana besok? Ke mana? Ke Kalimantan, apa namanya itu? Jayapura, Martapura, mau ke Martapura. Begitu saya besok Martapura. Ini otak sebagai regulator, kirim ke Martapura. Oke bos, kata hati ini, aku mau ke Martapura. Dikirim dalam, tidak ada, tanpa jeda waktu, langsung diregulasikan. Pertama, langsung seketika juga pesan tiket pesawat. Apa? Citylink, Lions, Garuda, langsung angkat telepon. Halo, tolong pesan tempat buat saya tanggal sekian. Ngitung duit enggak Pak? Hitung, cukupnya berapa duitnya, dihitung lagi. Apa? Hotel, saya telepon nggak hotelnya, telepon lagi. Mobilnya gimana, siapin nggak? Itu semuanya bekerja dalam waktu yang sama. Itu adalah kerjasama antara otak dan hati ini. Nah, itu 4 jalur itu. Pertama disebut dengan gelombang transmitter melalui jaringan saraf kita. Yang kedua, jalurnya itu biokimia melalui hormonal, sistem hormon. Yang ketiga, jalur biomekanik, yaitu dengan gelombang tekan dengan jantung kita, tekanan itu. Dan yang keempat itu melalui jalur elektromagnetik. Nah, hal-hal yang menyangkut tentang ideologi dan sebagainya itu memakai jalur elektromagnetik karena lebih cepat gelombangnya ini. Bayangkan betapa rumitnya struktur manusia, organisasi kita ini. Ibu sekalian, sangat tidak mungkin orang yang mengerti tentang alam semesta lalu tidak percaya kepada Tuhan. Percaya enggak? Ya. Jadi orang yang aku enggak percaya sama Tuhan tuh orang goblok tuh. Bener, enggak paham. Enggak mungkin. Kemudian bagaimana tubuh kita bisa terjaga sehat? Ibu sekalian, sepersis organisasi alam semesta, kayak negara lah. Kita menjaga negara ini stabil, perlu tentara enggak? Perlu polisi enggak? Perlu BPN enggak? Perlu polisi? Ada Densus 8, ada badan intelijen enggak? Itu semuanya diambil alih tugas pengawasan itu, namanya sekarang leukosit itu. Nanti di situ ada eosinofil, ada neutrofil, ada basofil, ada fagosit dan sebagainya, dan punya fungsi. Semua virus yang masuk itu terdeteksi. Ada. Ya, ada sih. Jadi ini eosinofil, ini basofil, neutrofil, ini sampai terakhir pasukan intinya itu namanya fagosit. Itu juga cara bekerjanya persis kayak Densus 88.
Silahkan nanya, Bu, rumit banget kehidupan ini. Masa ini Tuhan dulu Nabi Musa pengda Tuhan, gunung meledak, kita nggak usah, tinggal baca buku, baca internet, baca ikuti seminar ilmu pengetahuan tergelar. Di situ kita akan mengenali Tuhan lebih jelas daripada mereka yang zaman dahulu itu. Sampai begini, sampai ketika partikel asing itu masuk di dalam tubuh kita, itu sudah ada eosinofil, wing, awas ada musuh masuk, langsung pasukan datang, namanya fagus itu, langsung gerak dengan mengembangkan membran plasmanya, langsung diinterogasi, kamu mana, apa, tuberkulos, bakteri, virus apa, langsung terdeteksi musuh, langsung dikirim ke ruangan yang paling bawah. Ini fagositnya, Bu, nggak kelihatan mata, Bu, nggak kelihatan mata, mikroskop diperbesar 10.000 kali baru kelihatan makhluknya itu yang bekerja canggih luar biasa itu. Ya, udah terdeteksi, diinterogasi, jelas dia musuh, partikel asing, virus sebagainya, langsung dikirim ke namanya ruangan yang paling bawah. Di situ dibantai di ruang endosom namanya. Setelah mati mayat dikirim ke isosom, terus dibuang ke tempat yang lain lagi. Nanti pertarungan dua tentara itu, bangkai-bangkainya yang disebut sekarang nanah itu bangkai-bangkai tentara, korban dari dua tentara yang berperang itu. Subhanallah, ini kerja dalam tubuh kita semuanya organisasi yang luar biasa. Mungkinkah itu terjadi sendiri? Dari itu saja kita harus tahu bahwa kita punya bukti Tuhan sudah enggak usah minta nongol lagi, tapi tinggal baca saja diri kita sendiri, baca alam semesta, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah benar.